Nusantara, selamat datang di segmen Temu Cerita. Kali ini akan ngobrolin tentang Pasar Wisata Nusantara. Ini adalah event besar yang akan mewadahi pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga komunitas kreatif yang ada di Indonesia. Kali ini kedatangan tamu spesial nih, ada ketua pelaksana dari Pasar Wisata Nusantara itu. Ada Kang Usama Ahmad Rijal, yang biasa disapa Kang Rijal. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Aura. Kang itu kan sebagai ketua pelaksana nih ya. Nah, bisa dijelaskan apa itu Pasar Wisata Nusantara dan apa nih yang ngebedain event ini dengan event yang lainnya? Ya baik, terima kasih Kak Aura. Pasar Wisata Nusantara ini merupakan sebuah event terbesar ya, pameran pasar wisata terbesar di Priangan Timur gitu kan, dan terlengkap. Pasar Wisata Nusantara sendiri, pasar ini kan merupakan tempat transaksi ya. Jadi nanti di kegiatan nanti itu antara seller dan kemudian pengunjung itu bisa saling berinteraksi langsung gitu kan, bahkan bisa bertransaksi langsung. Dalam kegiatan ini kita menargetkan ada sekitar 10 miliar transaksi. Kemudian wisata sendiri itu merupakan salah satu produk utama atau layanan utama dalam kegiatan ini. Kemudian Nusantara ini berkaitan dengan keragaman yang kita hadirkan, baik itu keragaman wisata ya dari berbagai daerah, kemudian nanti juga ada keragaman kuliner dari berbagai daerah kita tampilkan. Jadi secara sederhana Pasar Wisata Nusantara ini bisa diartikan sebuah tempat transaksi gitu kan, yang mempertemukan antara seller dan juga potensinya atau pengunjung nanti visitor gitu kan, dengan berbagai layanan produk pariwisata, salah satunya di bidang wisata dan juga di kuliner nantinya seperti itu. Baik, lalu tujuan utama dari kegiatan ini itu apa, dan apa sih dampak yang akan Pasar Wisata Nusantara ini untuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan komunitas kreatif itu? Ya, baik. Pertama, memang tujuan dari kegiatan ini adalah kita ingin mengenalkan bahwa Tasikmalaya ini memiliki potensi yang sangat luar biasa berkaitan dengan wisata, kemudian dengan komunitas kreatifnya, dan juga dengan kulinernya seperti itu. Yang kedua, kita juga ingin menunjukkan bahwa Tasikmalaya itu juga sebagai kota yang inklusif, itu kan, kota yang memang toleran, yang menghargai keragaman budaya, etnis gitu kan, dan juga latar belakang. Padahal tentunya publik sudah mengetahui bahwa Tasikmalaya ini sebagai kota yang religius itu kan, di branding sebagai kota yang religius, kota santri gitu. Tapi dalam kegiatan ini kita ingin menunjukkan bagaimana masyarakat Tasikmalaya yang heterogen ini terlibat dalam event ini gitu kan. Baik itu nanti akan ada di road to-nya ya, itu di Tasikmalaya Creative Competition. Nanti salah satunya ada lomba cerdas cermat disabilitas, kemudian juga dari sisi kuliner nanti kita juga akan menampilkan kuliner dari berbagai daerah ya, baik dari Aceh mungkin sampai ke Papua gitu kan. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa wisata ini adalah wisata yang betul-betul inklusif. Salah satu syarat wisata itu kan adalah inklusif. Kita tidak peduli siapapun latar belakangnya apa, kalau mau berwisata ya ayo kita berwisata seperti itu. Baik, lalu bisa dibocorin nggak apa aja sih kegiatan utama yang ada di Pasar Wisata Nusantara ini? Ya, nah dalam kegiatan ini tentunya akan menarik ya dibanding dengan mungkin pameran-pameran wisata yang telah dilaksanakan, di mana mungkin pameran wisata itu hanya eksklusif soal pariwisata saja. Tetapi dalam kegiatan ini gitu kan, karena kita konsepnya itu adalah kegiatan event pariwisata terbesar dan terlengkap, nanti salah satunya ada kegiatan Tasikmalaya Creative Competition, yang dimana di dalamnya akan ada keterlibatan dari berbagai komunitas muda, komunitas kreatif yang ada di Tasikmalaya. Salah satunya itu adalah ada e-sport, kemudian ada pancol, kemudian ada lomba cerdas cermat disabilitas gitu kan, kemudian ada fashion show, dan juga musik ya. Nah, kita juga ingin menunjukkan bagaimana potensi anak muda di Tasikmalaya ini bisa terakomodir gitu kan. Mereka bisa menunjukkan bakatnya yang
kita harapkan mereka bisa dilirik di bukan hanya di regional tapi di kancah nasional juga gitu. Nah, dalam kegiatan ini juga nanti akan ada pasar Nusantara. Jadi pasar Nusantara ini bagaimana masyarakat Tasikmalaya atau sekitarnya yang nanti akan hadir dalam kegiatan akan menikmati berbagai suguhan, hidangan kuliner dari berbagai daerah. Mungkin nanti masyarakat Tasikmalaya yang belum tahu apa sih misalkan makanan khas orang Maluku misalkan gitu kan, orang Papua atau misalkan orang Kalimantan, ya mungkin kalau Tasikmalaya luar daerah yang tidak asing mungkin hanya nasi Padang gitu. Nah, nanti selain nasi Padang, mungkin masyarakat ini bisa merasakan gitu kan di dalam 3 hari nanti berbagai suguhan jenis kuliner yang berbeda, nanti masyarakat bisa menikmati. Nah, kemudian dalam kegiatan ini juga ada pasar wisata. Jadi bagi masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya gitu kan yang memang hobinya jalan-jalan gitu kan, hobinya main gitu kan, nanti bisa melihat potensi pariwisata di Indonesia itu apa saja yang memang sedang menarik gitu kan, atau lagi menarik dan juga lagi tinggi-tingginya minatnya gitu. Nah, nanti keuntungannya mereka akan melihat berbagai potensi pariwisata, berbagai potensi wisata di satu tempat, di satu titik seperti itu. Dan mereka bisa transaksi langsung di sana. Nah, salah satu keuntungannya mungkin bisa mendapatkan diskon, mungkin bisa mendapatkan layanan prioritas gitu kan, dan tentunya mereka bisa lebih menyiapkan berkaitan dengan mau berwisata kemana gitu, karena memang mereka sudah memiliki plan dan bisa membandingkan di tempat gitu. Yang mungkin selama ini ketika kita ingin berkunjung ke salah satu tempat itu ya harus searching terlebih dahulu ya, ini mau ke sini, mau kemana gitu tanpa ada konfirmasi. Tetapi nanti gitu kan para pengunjung ini akan bertemu dengan seller gitu kan, dengan travel agent dari berbagai daerah yang mereka bisa menanyakan langsung gitu kan, secara langsung gitu kan. Misalkan wisata di Yogyakarta apa yang sedang rame, yang sedang viral, atau di Bali misalkan apa yang sedang rame. Nah, nanti masyarakat bisa mendapatkan hal tersebut gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kegiatan pasar wisata Nusantara ini gitu kan dilaksanakan melalui pendekatan Pentahelix. Tadi kan unsur teman-teman medianya terlibat juga, kemudian unsur teman-teman komunitas kreatifnya terlibat juga, kehadiran pemerintah juga gitu kan. Alhamdulillah hadir juga, kemudian teman-teman bisnis gitu kan, usaha perhotelan dan yang lainnya juga terlibat, kemudian teman-teman akademisinya juga terlibat. Nah, ini tentunya yang kita harapkan bagaimana pembangunan di Kota Tasikmalaya, salah satunya berkaitan dengan pariwisata, itu bisa dilakukan melalui pendekatan Pentahelix guna mempercepat potensi gitu kan pariwisata yang ada di Tasikmalaya. Baik, tadi dijelaskan ada pasar wisata, ada pasar Nusantara. Nah, yang bisa terlibat dalam kegiatan kegiatan ini tuh siapa aja? Terus gimana cara untuk bergabung untuk menjadi seller dan tenan? Iya. Ya, kalau kita melihat kan masyarakat Tasikmalaya ini merupakan masyarakat yang heterogen, yang multikultur. Saya mengetahui bahwa di Tasikmalaya ini bukan hanya dari etnis Sunda saja, tapi dari berbagai etnis di daerah juga hadir di Tasikmalaya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik silahkan gitu kan bisa berkomunikasi gitu kan dengan kita, baik melalui akun media sosial resmi kami yaitu @pasarwisata Nusantara. Nanti di sana bisa dilihat gitu kan ada apa saja di Pasar Wisata Nusantara, atau teman-teman bisa juga langsung mengakses di official website kami yaitu pasarwisata.nusantara.com. Nanti di sana akan melihat bagaimana tata cara untuk pendaftaran, baik itu bagi seller, kemudian dari tenan, dan juga mungkin dari booth-booth kuliner dan sebagainya gitu. Jadi silakan kepada warga Tasikmalaya yang ingin terlibat gitu kan, baik dalam tadi ya dalam tenan ataupun ingin berkunjung gitu kan, sekedar berkunjung di kegiatan tersebut. Baik, lalu apa harapannya untuk kedepannya? Harapan kegiatan pasar wisata Nusantara ini apa? Ya, tentu kita semua berharap ya bagaimana kegiatan pasar wisata Nusantara ini bisa berdampak khususnya ya untuk Tasikmalaya. Bagaimana potensi pariwisata yang memang sebelumnya
sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Kita berharap bagaimana kegiatan ini bisa menjadi pemantik bagaimana pariwisata di Tasikmalaya ini bisa bergeliat kembali. Karena saya melihat Tasikmalaya ini walaupun dalam tanda kutip kota kecil ya, tetapi saya melihat Tasikmalaya ini sebagai kota yang lengkap. Artinya kan potensi alamnya ada, potensi manusianya yang kreatif juga ada gitu kan. Juga misalkan masyarakat yang memang multikultural juga, ini menjadi daya tarik sendiri bagaimana di Tasikmalaya gitu kan bisa dikenal oleh publik, oleh masyarakat luas gitu kan, yang nanti tentunya akan berdampak terhadap ekonomi di Tasikmalaya seperti itu. Karena kegiatan ini gitu kan kemarin juga kita komunikasi gitu kan dengan berbagai stakeholder, salah satunya di Kementerian Pariwisata lewat Wakil Menteri Pariwisata ya Mbak Niluh juga mengapresiasi berkaitan dengan kegiatan ini. Artinya kegiatan ini exposure yang didapatkan itu bukan hanya di Tasikmalaya atau Priangan Timur saja, tetapi secara kancah nasional juga, yang nanti juga secara exposure akan dibantu oleh Kementerian Pariwisata melalui official websitenya. Tentunya ini akan mengenalkan Tasikmalaya secara luas. Oleh karena itu, saya ingin mengajak ya masyarakat Tasikmalaya bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatan kami di kepanitiaan saja, tetapi ini menjadi kegiatan kita bersama. Karena exposure yang sangat luar biasa gitu kan, mata publik melihat ya semuanya nanti ke Tasikmalaya gitu kan. Nah, kita harus bersama-sama menyuguhkan gitu kan apa yang menjadi potensi, menjadi ciri khas yang bisa kita jual ke publik, yang harapannya sekali lagi tentunya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Baik Kang, terima kasih atas waktunya. Jadi buat teman-teman catat tanggalnya di tanggal 5, 6, 7 September 2025 kegiatannya akan dilaksanakan di Plaza Asia Tasikmalaya. Jadi jangan lupa datang ke kegiatan Pasar Wisata Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih.